Tolong pernah jawab saya. Iya, sudah, Prof. Ya. Sudah ada semua bahannya mereka. Ada semua itu, Prof, sudah dibagi. Semua anu udah di copy. Di print sudah semua. Sudah, Ustaz. Oke, buka sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Arkan ilmu al-arud. Itu yang telah. Arkan ilmu al-arudi. Iya, Prof. Enggak semuanya bahasa baca dulu. Tatakawwanu arkanul arudi min al-auzani wat tafa'ili. Tatakawwanu arkanul arudi min al-auzani wat tafa'ili. Al-auzanu hiya mutaharrikatun. Al-auzanu hiya mutaharrikatun wa sakanatun mutatabi'atun. متتابعة على وضع معروف على وضع معروف يوزن بها أي بحر من البحور 16 وهذه الأوزان تتركب من 3 أشياء. أسباب وأوتاد وفواصل. وهذه الثلاثة تتكون من حروف التقطيع. الأشرة المجموعة في لمعت سيوفنا ولا تتركب من غيرها أبدا. نقطة. والأسباب جمع سبب وهو عبارة عن حرفين. وينقسم إلى قسمين. سبب ثقيل وسبب خفيف. السبب الثقيل هو ما كان الحرفان متحركين. مثل لما، بك، لك. والسبب الخفيف هو ما كان الحرف الأول متحركا والحرف الثاني ساكنا. مثل هب، li, man. Atau mau baca min boleh juga. Hab, li, man, atau min. Kemudian wal autadu jam'u watadin. Wa huwa ibaratun an salasati ahrufin. Ahaduha sakinun
أحدها ساكن. وينقسم أيضا إلى قسمين. وينقسم أيضا إلى قسمين: وتد مجموع ووتد مفروق. وتد مجموع ووتد مفروق. والوتد المجموع هو ما كان الحرفان بين القوسين الأول والثاني متحركين والحرف الثالث ساكنا. مثل نعم، غزا بكم، بهم. نقطة. والوتد المفروق هو ما كان الحرف الأول والحرف الثالث متحركين. وما كان الحرف الأول والحرف الثالث متحركين والحرف الثاني ساكنا. مثل مات نصر، خير، علم، خبز، dan lain sebagainya. وما إلى ذلك. مات نصر، خير، علم. وبعدين والفواصل جمع فاصلة. وهي عبارة عن 3 أو 4 أحرف. ويليها حرف ساكن. وهو أيضا نوعان: فاصلة صغرى وفاصلة كبرى. فالفاصلة الصغرى هي التي تتكون من 3 أحرف. ويليها حرف رابع ساكن. مثل سكنوا مدنا قدموا. والفاصلة الكبرى هي التي تتكون من 4 أحرف. ويليها حرف ساكن. مثل قاتلهم ملكنا سمكة. وتجمع الأسباب والأوتاد في جملة آتية. لم أرى على ظهر جبل سمكة. لم أرى على ظهر جبل سمكة.
Jadi ini ada tabelnya tadi dari penjelasannya Prof. Itu diringkas ya menjadi tabel ini. Ini tabel ini bisa menjadi simpulan ya dari apa yang tadi dijelaskan di atas. Wa tujma'u al-asbab wal autadu ala ajumlatin atiyah lam ara ala zahri jabalin samakatan. Jadi sebelum saya jelaskan, hafal ini. Lam ara ala zahri jabalin samakatan. Kalau hafal ini dan paham ini, apa yang saya bacakan tadi itu sudah kuasai. Sudah kuasai rukunnya ilmu al-arud. Nah, kita kembali. Nanti itu jadwalnya, tabelnya nanti. Kita kembali arkanul ilmu al-arud. Arkanul ilmu al-arud, jadi ada rukunnya. Arud itu ada rukunnya. Tatakawwanu arkanul arud min al-auzani wa tafa'ini. Rukun arud itu terdiri daripada auzan, wazan, tafa'i dan taf'il. Itu juga auzan, itu juga taf'il. Kadang-kadang dikatakan wazan, kadang-kadang taf'il. Itu rukunnya ilmu arud. Kalau tidak ada wazannya, tidak ada taf'ilnya, berarti bukan syair nanti. Jadi itu mesti ada wazan, mesti ada taf'il. Kalau tidak jalan wazannya, tidak jalan taf'ilnya, berarti bukan syair. Itu rukunnya. Fal-auzanu, sekarang pertanyaannya apa yang dimaksud dengan wazan? Fal-auzanu hiya mutaharrikatun wa sakanatun mutatabi'atun ala wad'in ma'rufin. Yuzanu biha ayyu bahrin min al-buhur 16. Al-wazan, awazan. Apa yang dimaksud wazan atau taf'il? Yaitu mutaharrikatun, beberapa harakat, baris. Maksudnya baris hidup. Masakanat, beberapa huruf yang berbaris mati. Mutatabi'ah, berturut-turut. Kadang-kadang berturut-turut, kadang-kadang diantarai. Ada mutaharrik, kemudian ada sakin, kemudian mutaharrik. Kadang-kadang mutaharrik semuanya. Nanti di akhir baru sakan, baris mati. Itu yang dimaksud wazan nanti pada taf'il yang terdapat pada taf'il. Yang tapi nanti ada 10. Ala wad'in ma'rufin, dalam situasi yang dikenal atau dalam bentuk atau penetapan yang dikenal. Artinya sudah ada ditetapkan oleh siapa? Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi sudah menetapkan bahwa taf'il itu ada 10 yang menjadi wazan nanti. Yang tapi sambung-sambung kemudian menjadi wazan. Jadi tapi ada wad'in ma'ruf, yang maksud ma'ruf situasi atau penetapan yang tertentu. Bagaimana kalau bahrut tawil, bagaimana wazannya, bagaimana taf'ilnya kalau bahrut tawil, bagaimana kalau bahrut madid, bagaimana kalau wafir, bagaimana kalau kamil, bagaimana rajaz dan seterusnya. Itu nanti sudah ada ditetapkan. Ini namanya wad'in ma'ruf. Kalau misalnya bahrut tawil, wad'in ma'rufnya yaitu fa'ulun mafa'ilun, itu. Kalau rajaz mustafirun 6 kali. Itu yang dimaksud wad'un ma'ruf, yaitu situasi atau penetapan yang sudah dikenal menurut yang sudah ditetapkan oleh Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi. Jadi yang dimaksud dengan wazan itu yaitu harakat. Itu yang dimaksud mutaharrikat, yaitu harakat yang berbaris hidup, sakanat yang berbaris mati. Nanti yang tersusun. Karena nanti arud itu, wazan itu, hanya kita melihat bagaimana barisnya, bagaimana harakatnya. Hidup atau harakat mati. Namanya mutaharrik atau sakan. Nanti kita lihat itu menentukan. Apakah dia berturut-turut atau ada yang mengantarai yang berbaris itu. Itu yang dimaksud wad'in ma'rufin, yaitu situasi atau penetapan yang sudah dikenal menurut
Yaitu penetapan atau yang ditetapkan oleh Al-Habib Muhammad Al-Farahidi. Itu yuzanu bi ayyi bahrin min al-umur 16, yaitu diwazankan, ditimbangkan nanti bahar mana saja dari bahar yang 16. Nanti kita akan yang ilmu arud itu kalau sudah kuasai 16 bahar sudah kuasai ilmu arud. Yaitu 15 yang menurut penelitiannya Habib Muhammad Al-Farahidi. Kemudian data lafaz menambahkan lagi yaitu bahar mutadarak menjadi 16. Itu nanti yang 10 taf'il itu yang disusun menjadi wazan daripada 16 bahar itu. Saya kira sudah dijelaskan apa yang maksud bahar. Apa yang maksud watad sudah barangkali? Belum Prof, baru mau dijelaskan itu Prof babnya. Ya. Oh ya. Belum dijelaskan. Baik. Jadi nanti kita saya harapkan ini yang mengambil mata kuliah ini hanya 16 saja bahar. Yaitu macam-macam syair itu disebutkan bahar. Misalnya ada bentuknya, wazannya wa'ulun wa fa'ilun, namanya bahar tawil. Mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun, nah itu namanya bahrul apa itu? Mustaf'ilun fa'ilun, bahrul madid, barangkali ada bahrul kamil. Bahrul madid. Ada bahrul basid, mustaf'ilun fa'ilun. Jadi nanti ada 16 ini, hanya yang 10 saja yang taf'ilnya yang akan nanti akan disusun. Baik. Yuzanu biha ayyu bahri min al-buhur 16. Wa hadhihi al-awzanu, dan wazan ini atau taf'il ini tatarakkau min salasati asya. Setiap wazan atau setiap taf'il itu terdiri dari 3 asya. Ada 3 nanti yang tersusun itu sabab, watad, fasilah. Terdiri dari situ atau 2 saja. Mesti terdiri dari 3. 2 sabab atau 1 watad atau 2 watad atau 1 sabab atau ada fasilah. Jadi tidak ada taf'il kurang dari 3 kecuali nanti kalau terjadi darurat, nanti ada mutasyiri. Jadi katakan wahadil auzan tatarakkab min thalathati asya'a, yaitu asbabun wa autadun wa fawasil. Asbab wa autad wa fawasil. Jadi ini perlu saya sampaikan bahwa setiap macam syair itu namakan bahar. Bahar, kemudian ada sabab. Nanti ada terdiri dari sabab, kemudian ada watad, ada fawasil nanti. Wa hadhihi salah satu tatakawwanu min huruf at-taqti' al-asati al-majmu'ah fi lam'at suyufuna. Dan ketiga ini yaitu sabab atau asbab, wa autad dan fasilah itu terdiri dari huruf takti. Karena nanti akan huruf takti yang 10 yang berkumpul, kata Allah ma'at suyufuna. Coba hitung ini hurufnya ada 10. Tidak ada nanti yang taf'il yang terbentuk kecuali diambil dari 10 huruf ini. Lama'at suyufuna. Wala tatakarakkabu min ghairi abadan, dan tidak tersusun dari selain 10 huruf ini. Misalnya fa'ulun, coba fa'ulun dami fa, ain, lam, nun. Mafa'ilun, begitu juga. Mustaf'ilun, min, sin, ta, ain, lam, nun. Jadi 10 nanti taf'il hanya tersusun dari 3 huruf, dari 10 huruf ini. Jadi Allah SWT mengatakan wala tatarakkabu min ghairi abadan. Tidak tersusun taf'il itu selain dari 3 ini selamanya. Jadi kalau ada yang keluar mempergunakan huruf bukan dari 10 huruf ini, berarti bukan taf'il yang menurut ilmu al-arud. Itu nanti tandanya. Baik, jelas ini ada yang mau bertanya? Siapa katanya sini? Kalau siapa katanya, jangan sembunyi semua, coba munculan. Saya seperti saya mengajar di ruangan tertutup, di ruang gelap.
Siapa ketuanya? Jafir, Ustaz. Siapa? Jafir Ramadan. Ketua Yang mana Masjid. orangnya? Jangan tersembunyi semuanya. Saya senang ngajak tersembunyi. Yang mana Yafid? Ya, Ustaz. Yafir, ini yang paling di atas. Yafir Ramadan. Iya, Ustaz. Baik. Ada yang bertanya? Kalau ada kurang jelas, coba tanyakan. Sudah paham semuanya atau dianggap dipaham? Tidak ada pertanyaan. Berarti paham semuanya. Sekarang kita mau melihat asbabu, apa yang dimaksud dengan sebab. Asbab jam'u sababin. Jadi kita melihat dulu lafaznya. Al-asbab itu bentuk jama'. Siapa ini Husnul Raja? Mana orangnya Husnul Raja? Hadir Ustaz. Mana? Itu asbab itu jama' atau mufrad? Asbab itu jamak. Jama' apa? Jamak taksir. Jamak taksir. Jadi asbab jam'u sababin. Lafaznya itu asbab bentuk jama' dari sabab. Mufradnya sabab. Apa yang dimaksud dengan sabab? Wa huwa yaitu ibaratun an harfaini. Suatu ungkapan yang terdiri dari dua huruf. Jadi nanti kita melihat taf'il, kita melihat wazan. Kita melihat kalau dua huruf berarti sabab. Kita nanti taktik, kita bagi-bagi nanti taf'il menjadi berapa. Dan kita bagi, kalau hanya terdiri dua huruf berarti dia sabab namanya. Wa yang qasimu ila qismaini, dan ini sabab terdiri terbagi dua. Sababun tsaqil wa sababun khafif. Ada namanya sababun tsaqil, ada namanya sababun khafif. Enggak usah diartikan. Nanti diartikan jadi bingung. Kan tsaqil berat, khafif ringan. Jadi sabab berat dan sabab tsaqil ringan, nanti bingung. Jadi hafal ini, tolong dihafal ini istilah dalam arud, karena nanti kita tinggal mengatakan coba apa ini sabab atau watat. Tidak lagi di jadi kita kembali pada istilahnya. Tolong dihafal ini istilahnya dalam ilmu arud. Jadi sabab itu ada dua, sababun tsaqil dan sababun khafif. Fasababul tsaqil wa ma kana al-harfani mutaharrikaini. Yang sababun tsaqil yaitu wazan atau taf'il yang terdiri dari dua huruf, dua-duanya berbaris, berhidup, maksudnya mutaharrikaini. Jadi nanti kalau kita melihat dalam lafaz itu ada dua berturut-turut berbaris dua-duanya, di sini tidak kita melihat baris kasrah, fathah, dhammah, tidak. Yang penting berhidup bukan sukun. Dalam arud itu hanya dua baris saja, dua harakat, yaitu harakat hidup dan harakat sukun. Seperti ini 5. Jadi dua-duanya ini berbaris. Ingat, saya ulangi lagi. Dalam arud itu tidak membedakan baris kasrah, baris dhamma, dan baris fathah. Yang semuanya mutaharrik namanya. Yang sukun itu namanya sukun. Jadi hanya dua baris dalam arud. Hanya mutaharrik dan sakin. Atau sukun. Bika, kita lihat bika. Ini dua huruf, berarti dia sababun sakin. Kedua-duanya berbaris hurufnya. Laka. Nah, ya seluruh yang berbaris berdampingan dua huruf yang berbaris hidup, maka namanya sababun sakir. Ingat? Jadi dua huruf dua-duanya berbaris hidup berdampingan, maka namanya sababun sakir. Contohnya 5. Bika, laka. Ambillah yang lain yang sama dengan ini, namanya sababun sakir. Wasababul khafifu huwa ma kana al-harfu al-awwal mutaharrikan. Kalau sababun khafif yaitu kalau huruf yang pertama berbaris hidup, mutaharrik, berhidup, wal harfu tsani, sedangkan huruf yang kedua sakinah berbaris mati. Misal hab, li,
man. Ingat? Hab li man. Ingat dalam arut nanti itu yang kita hitung hurufnya, barisnya yang terbaca. Kalau tidak terbaca, maka tidak dihitung. Walaupun tidak tertulis, kalau terbaca, maka dihitung satu huruf. Misalnya lahu. Nah, lahu kan dua saja hurufnya. Tapi kita baca lahu panjang berarti 3 huruf. Jadi ilmu arut itu dia berdasarkan daripada bunyi, bukan berdasarkan daripada tulisan. Jadi 5. Nah, 5 di sini berarti 2 huruf. Lahu, kalau tulis lahu hanya 2 huruf, tapi dihitung 3 huruf karena ada dibaca. Jadi arut itu, ingat, arut itu berdasarkan daripada bunyi atau baca yang dibaca. Karena ilmu arut ini termasuk bagian dari ilmu aswat, yaitu fonetik. Berdasarkan yang dibaca, walaupun tidak tertulis, itu dihitung. Kalau tidak tertulis, kalau tertulis tidak dibaca, maka tidak dihitung. Ingat? Jadi sababun sakil yaitu 2 huruf, dua-duanya berbaris hidup. Sababun khafif yaitu huruf pertama berbaris hidup, sedangkan huruf yang kedua berbaris mati. Hab li man. Berhenti dulu saya karena azan. Halo. Assalamualaikum. Salam. Di mana tadi Prof Asnam? Sababun khafif, Ustaz. Sababul khafif huwa ma kana. Iya. Sababul khafif huwa ma kana. Harful awal mutaharrikan wal harful tsani sakinan. Misal hab li man. Jadi sababul khafif itu adalah huruf pertamanya itu berharakat. Ya. Harful awal mutaharrikan. Seperti contoh ini ha, hab, ya. Atau li, lam, atau man, atau min, ma. Itu namanya harful awal mutaharrik. Dibaca dia nanti potongannya seperti itu ya, dipotong. Saya kira azan dulu, sebentar azan dulu.
Oke. Jadi sudah jelas ini ya. Saya harapkan ini ilmu radud memerlukan kekuatan hafalan, karena banyak istilah-istilah, mustalahat itu harus dihafal semuanya. Sababun sakir, sababun khafif, nanti kalau kemudian watan majmu, watan mafru, fasila kubra, fasila sugra, nanti ada semuanya. Kemudian daruratus syiri harus kita tahu semuanya. Jadi banyak istilah nanti. Jadi harus siap-siap menghafal. Kalau tidak menghafal, itu susah menguasai. Kalau tidak menghafal istilah-istilah itu. Jadi mulai memang sekarang bahwa ilmu al itu memerlukan hafalan. Karena istilah yang banyak. Sudah yang sababun sakit dan sababun khafif. Sekarang kita al-watad. Wal autadu jam'u watad. Wal autadu jam'u watadin. Halo? Halo, sudah kembali? Halo? Ya, Prof. Wal autadu jam'u watadin. Sedangkan autad, lafaz autad itu jamak dari watad. Ukurannya watad. Wa ibaratun an salasati ahrufin. Merupakan ungkapan dari 3 huruf. Ahaduha sakinun. Salah satunya ada berbaris mati. Itu saja diingat kalau watad 3 huruf. Kalau sabab 2 huruf. Sakin 2 huruf, keduanya berbaris hidup. Dan kalau sakil yang pertama berbaris hidup, yang kedua huruf yang kedua berbaris mati. Kalau watad 3 huruf. 3 huruf. Ahaduha sakin ada di antaranya yang mati. Berbaris mati. 2 yang berbaris hidup. Yang qasmu aidan ila qasmaini itu terbagi 2. Juga terbagi 2. Ada watadun majmu dan ada watadun mafruq. Jadi watadun majmu, watadun mafruq. Kalau watadun majmu, jadi ini gampang sekali kita mengenalnya. Watadun majmu itu berkumpul. Jadi huwa ma kana al-harfani al-awwalu wal tsani mutaharrikaini, yaitu 3 huruf. 3 huruf, tapi yang huruf pertama dan huruf kedua dua-duanya berbaris hidup. Jadi berkumpul 2 huruf yang berbaris hidup namanya watadun majmu', kumpul. Nawu na'am gaza. Na'am nunnya dengan ainnya berbaris hidup, mimnya berbaris mati 3 huruf. Gaza juga gaza 3 huruf. G-nya berbaris hidup, zai-nya berbaris hidup, alifnya berbaris mati. Gaza. Bikum. Bikum begitu ya bikum. Bihim begitu ya bihim. Jadi saya ulangi lagi, dalam ilmu al-arud itu tidak membedakan atau tidak memisahkan berbaris kasrah, fathah dan dhammah. Yang penting yaitu mutaharrik dan sakin. Itu watadul majmu' wal watadul mafruq wa ma kana al-harfani al-awwal wal harfu tsani mutaharrikaini. Sedangkan watadul mafruq, al-mafruq itu dipisahkan, yaitu yang huruf pertama dan huruf ketiga dua-duanya berbaris hidup. Wal harfu tsani, sedangkan huruf yang kedua sakinah berbaris mati. Jadi mudah sekali kita lihat. Jadi watadul majmu' berkumpul 2 huruf berbaris hidup. Mafruq yaitu diantarai
tidak berkumpul, terpisah huruf yang berbaris hidup. Nawa mata. Mata 3 huruf, mimnya alif dan ta. Alifnya berbaris mati. Nasron, ya nasron, 3 huruf, tengahnya berbaris mati. Khairon, ilmun, farkon, dalwon, banyak sekali begitu. Ini hanya sekedar contoh ini. Yang penting 3 hurufnya yang di tengah berbaris mati namanya watadun maf'ul. 3 hurufnya 2 berbaris hidup berdampingan, yang di akhirnya berbaris mati namanya watadun majmu'. Jadi mudah ini, mudah sekali ini. Tayyib, ada yang bertanya di sini? Halo, ada yang mau tanya? Ya ada, berarti sudah jawab semua. Kemudian wal fasilu jamu fasila. Wal fawasilu jamu fasila. Wal fawasilu jamu fasila. Jadi kata fawasil bentuk jamak dari fasila. Wa hiya ibaratun an salasati atau arba'ati ahrufin. Yaitu ungkapan yang terdiri dari 3 huruf atau 4 huruf. Wa yaliha harfun sakinun dan diikuti huruf yang berbaris mati. Berarti 5 hurufnya. Ya. 5 huruf akhirnya berbaris mati. Namanya fasil. 5 huruf atau 4 huruf. Ingat. Kalau 4 huruf yang akhir berbaris mati namanya sugra, fasil atau sugra. Kalau 5 huruf huruf yang kelima berbaris mati namanya fasil atau kubra. Sini mengatakan wa huwa aidan nau'ani, itu 2 juga. Jadi sini arkan sudah 6 istilah harus kita hafal. Sababun sakir, sababun khafif, watadun majmu', watadun mafruq, fasilatu sugra dan fasilatu kubra. Harus hafal itu. Kemudian paham. Fasilatu sugra wa fasilatu kubra. Ada fasilah sugra dan ada fasilah kubra. Wal fasilatu sugra hiya allati tatakawwanu min salasati ahrufin wa yaliha harfun rabi'un sakinun. Adapun fasilah sugra yaitu yang terdiri dari 3 huruf, artinya huruf yang berbaris hidup. Kemudian diikuti harfun rabi'un sakin, huruf yang keempat tapi berbaris mati. Jadi 4 huruf, 3 berbaris hidup, 1 berbaris mati. Nah, itu fasilah sugra. Nah, misal contohnya sakanu, 4 huruf. Suci, yang mana suci? Coba muncul dulu suci, saya lihat dulu. Yang mana suci? Mana suci? Saya mau tanya. Mana suci? Terus menghilang. Oh, suci, mana ke suci? Suci, berapa huruf? Coba itu, sakanu berapa huruf? Mana? Suci Ramayana. Berapa huruf sakanu? Mau suci, mana suci? Kenapa ini suci? Tidak ada orangnya. Halo, suci, nggak ada orangnya. Jangan saja digaibkan saja. Apa takut ada orangnya? Iya, Prof. Iya. Dewi Amalia. Iya, Ustaz. Iya, Prof. Yang mana Dewi? Kenapa takut sama saya? Saya ada Kak Dewi. Saya muncul.
Iya, Prof. Kenapa takut sekali kah? Jauh kah ini? Saya lihat dekat dari kau. Kasih live videonya deh kalau bisa deh. Ada, Prof. Siapa tadi? Saya tanya tadi siapa? Dwi Amalia, Prof. Mana orangnya? Saya, Prof. Iya, Amalia. Dewi Amalia. Ya, jangan kau takut sudah saya jauh kali ini. Ini Dewi Amalia. Iya, Prof. Nah, Sakanu coba berapa huruf Sakanu? Menurut ilmu al-arud. Coba hitung berapa huruf situ. Kita coba dengar. Sakanu berapa huruf? 4 huruf, Prof. Ya. Coba hitung. Ya, 1. Sin. Simnya. Kaf. Kef. 1. Nu. Wow. Sin 1. Alifnya? Kalau alifnya? Nun 3. Waw 4. Alifnya 5, Prof. Jadi berapa huruf di sini menurut ilmu al-arud? 4, Prof. Kalau dalam Nah. ilmu urut. Kenapa kalau ilmu al-arud? Kenapa 4 di sini? Karena yang terbaca, Prof. Ya, itu. Jadi ingat itu. Kalau dalam ilmu al-arud itu yang dihitung yang terbaca. Nah, kita tidak mengatakan sakanua. Sakanua. Hanya sakanu, jadi wawnya saja terbaca, alifnya tidak. Jadi saya ulangi lagi, dalam ilmu al-arud itu yang dihitung yang terbaca. Walaupun tidak ada tertulis, tapi terbaca, maka dianggap 1 huruf. Tapi walaupun ada tertulis, kalau tidak dibaca, maka tidak terhitung 1 huruf. Sakanu di sini, kalau tidak lihat tulisannya 5 huruf. Tapi menurut ilmu al-arud hanya 4 huruf. Sakanu. Jadi 3 huruf berbaris hidup, wawnya berbaris mati, namanya ini fasilah sughra. Mudunan, nah, itu mudunan juga mudunan. Mudunan 4 huruf. Di sini nanti kita melihat kalau tanwin itu dia itu nun mati. Nah. Kemudian kadamu. Kadamu di sini dihitung 4 huruf. Kalau dibaca kadamuhu menjadi berapa? 5 huruf. Kalau kadamu 4 huruf. Kalau dibaca kadamuhu, nah menjadi 5 huruf. Karena ada dibaca walaupun tidak ada yang tertulis. Dan di sini mengatakan kadamu berarti 4 huruf. Kalau 4 huruf akhirnya huruf yang terakhir berbaris mati namanya fasilatu sughra. Akhirnya nanti kita akan ketemu nanti dalam syair-syair. Wal fasilatul kubra, sedangkan fasilatul kubra hiya allati tatakawwanu min arba'ati hurufin wa yaliha harfun sakinun, yaitu yang terdiri dari 4 huruf berbaris hidup wa yaliha harfun sakin, diikuti huruf yang berbaris mati. Jadi 5 hurufnya, yang terakhir berbaris mati. Mislu qatalahum, 5 hurufnya. Malikuna, di sini baca Malikuna, dihitung alifnya. Karena kita berarti 2 huruf di situ. Nunnya dengan yang mat, yang panjang. Sama katan. Kalau kita tulis sama katan tidak ada nunnya. Tapi di sini untuk memperlihatkan bahwa dihitung 1 huruf, saya nampakkan tulisannya. Tanwin di situ sama katan. Jadi 5 huruf. Nah, inilah yang sebagai awal yang harus diketahui. Rukun arud sabab terdiri daripada 2 sababun sakir, sababun khafif. Kemudian watarun majmu' dan watarun mafruq. Fasilah sughra, fasilah kubra. Jadi jangan dipahami ini. Nah, kemudian untuk memudahkan menguasai ini tadi saya mengatakan waktu juma'ul asbab wal autar wal fawasil fi jumlatin natiyah, maka dikumpulkan sebab watat dan fasilah dalam satu jumlah, satu ungkapan.
lam ara ala dhahri jabalin samakatan. Tolong hafal ini. Lam sababun khafif, ara sababun sakin, ala watadun majmu, dhahri watadun mafruq, jabalin fasila sukra, samakatan fasila kubra. Selesai. Itu saja, hanya 6 kata saja sudah kuasai yang 6 tadi itu. Tolong ini dihafal dan dipahami dan dikuasai. Lam ara ala dhahri jabalin samakatan. Asnam. Ya, Bang. Apa artinya itu lam ara ala dhahri jabalin samakatan? Lam apa artinya lam? Tidak. Tidak. Lam itu arti tidak, arti belum pernah kan? Lam. Ya. Kemudian ara? Melihat. Kemudian ala? Di atas. Dhahri? Punggung. Ya. Jabalin? Gunung. Samakatan? Tidak, Bang. Samak. Ikan. Apa? Ikan. Ya, jadi apa artinya? Dari semuanya. Saya belum melihat punggung ikan. Jadi di atas ini hari di atas. Oh, dia. Saya belum pernah melihat ikan di atas gunung. Artinya tidak pernah melihat ada ikan hidup di atas gunung. Oh iya. Kenapa? Karena jarang kita temukan air di gunung. Semuanya di bawah. Kalau sekarang sudah mudah banyak ikan di atas. Kalau naik motor di atas. Kalau dulu ini maksudnya waktunya Al-Khalid tidak ada ikan di atas gunung. Kalau sekarang sampai ke Opolo, bisa sampai ikan di Opolo. Kadang-kadang sementara bulan. Dulu ini. Jadi hafalin lam ara alas sama dari jabalin samakatan. Nah, ini kalau suka yang panjang, yaitu ada penjelasan, ini ya tadi kita uraikan. Kalau mau yang pendek-pendek, ada daya hafalannya, itu saya hafal saya. Lam ara ala dari jabalin samakatan. Sudah masuk semua. Kalau suka tabel-tabel, ada tabelnya, jadwalnya ini. Lauhatul Auzani al-Arudiyah. Ini. Lauhatul Auzani al-Arudiyah. Ini orang tidak suka menghafal. Tidak suka juga yang banyak sekali yang mau dibaca. Ini saja ini tabel. Suka tabel. Itu sababun khafif. Mutaharrikum fasakinun. Huruf berbaris satu dan satu berbaris mati. Lam. Sababun sakir. Mutaharrikani. Mu'tadun majmu' mutaharrikani fasakinun. Mu'tadun mafru' sakin baina mutaharrikaini. Masya sukra salasa ini. Ini semuanya ini ada. Ini saya dalam buku saya berusaha memberikan bagaimana yang bisa sehingga bisa dipaham. Kalau suka yang panjang, ini banyak penjelasannya, silakan. Yang suka menghafal, ada. Ini alam dari jabalin samakatan. Suka tabel-tabel, ini silakan. Kalau sudah 3 ini nggak bisa masuk, belum bisa dipaham, nggak usah sekolah, pergi ke sekolah. Kalau ini 3 cara ini belum bisa dipaham, nggak usah sekolah, pergi sekolah saja. Sekolah. Kebun coklat saja, nggak usah sekolah. Dan ini sudah ada bicaranya semuanya ini. Anda paham semua? Tidak ada mau jawab karena takut pergi sekolah. Bagaimana, ada yang mau tanya? Silakan tanya memang. Ada yang kurang jelas? Nurul Fadilah, ada yang tanyakan? Apa ini Judah bin Guntur? Jelas. Jelas. Ya. Karena kalau menjelas ini lebih pergi sekolah. Jelas Ustaz. Siapa ini? Inka Pratiwi Hamka. Sudah jelas? Eka Ayuningsi. Jelas, Ustaz. Insyaallah. Ya. Asman. Sudah jelas Asman? Insyaallah jelas, Prof. Ada yang mau tanya? Saya Ustaz Mildayanti. Siapa? Mildayanti Ustaz. Silakan, apa yang tanyakan? Tadi Prof
sudah jelaskan bahwa wazan atau tafdil adalah beberapa harokat hidup berbaris mati, kadang-kadang berturut-turut, kadang-kadang diantarai. Nah, pertanyaannya, Prof, ini maksudnya kadang-kadang berturut-turut, kadang-kadang diantara. Itu maksudnya kalau kadang-kadang berturut-turut itu harokatnya, barisnya itu baris hidup semua. Sedangkan kalau kadang-kadang diantara itu maksudnya diantarai dengan huruf sukun, baris sukun, Prof. Karena begini nanti kalau kita sudah masuk ke bahar, macam bentuk-bentuk syair itu, kita baca syair, maka kita kita juga carikan mana wazannya. Nah, nanti kita melihat wazannya. Dari wazannya misalnya fa'u berarti 2, kita lihat berapa taktik di situ. Apa yang terdiri dari fa'u? Susahnya karena nggak ada tulisan, nggak ada fungsinya harus pakai tulis, papan tulis. Fa'ulon. Nah, misalnya kalau timbangannya fa'ulon. Fa'ulon, ini ada. Ya, ini fa'ulon kita lihat. Ini berapa? Ini kita taktik, kita potong-potong kan? Kita potong-potong. Potong berdasarkan sebab dan watat dan fasilah. Kalau kita lihat di sini, kita lihat fa'u, maka ini ada di sini watat dan majmu'. Lon sababun khafif. Nah, jadi watarun majmu' ini watarun majmu' fa'u. Lon sababun khafif. Ini kadang-kadang ini fa'ulun berada pada bahrul tawil. Kadang-kadang berada ke bahar yang lain. Itu namanya kadang-kadang itu berada di sini, kadang-kadang berada di sini. Itu maksud. Kadang-kadang ini fa'ulun menjadi fa'ulu dibuat nunnya. Mafa'ilun kadang-kadang menjadi mafa'ilun buayanya. Itu nanti kita akan melihat. Itu namanya kadang-kadang sempurna, kadang-kadang tidak sempurna tafsirnya. Nanti kita melihat daruratus syi'ri. Nanti kita belajar daruratus syi'ri. Itu yang dimaksud. Iya. Jadi tidak harus begitu terus. Ingat. Karena nanti kita akan melihat, nanti ada yang perubahan itu ada namanya zihab, dan ada namanya illa. Az-zihab wal illa nanti ada. Tolong, yang penting sekarang hafal ini, istilah ini. Karena nanti akan menemukan lagi beberapa istilah. Zihab 2 macam. Zihab mufrad ada zihab murakkab. Zihab mufrad ada berapa? Ada kalau nggak salah ada 10. Zihab murakkab ada beberapa. Jadi nanti tolong 1 minggu ini hafal memang ini. Hafal memang ini. Hafal di luar kepala. Jangan hafal mati, jangan hafal baru mati, jangan hafal di luar kepala kan. Ini arud ini, kalau ulama-ulama kita dulu ini arud ini ada ilmu perempuan. Kenapa kata ilmu perempuan? Karena tidak sulit, mudah sekali ini. Karena yang penting bisa menghafal. Kau menghafal dan bisa memahami. Kalau kau menghafal dan bisa memahami, sudah selesai. Apa semua istilah, kemudian memahami. Apa yang maksud qadarul majmu', apa yang maksud sababun khafif. Nah, coba buka itu tadi yang tafsirnya. Coba itu yang 10 tadi itu. Sudah ini kan? Sudah pelajari. Belum ini Prof, baru mau masuk. Coba ini setelahnya ini Prof. Iya. Jadi sebelum kita sampai di situ saya jelaskan. Misalnya kita ini fa'ulun. Kita lihat, coba takti, coba potong-potong berdasarkan sabab khafif, sabab watat dan wasilah. Maka kita lihat ini ada dua takti di sini. Fa'u dengan lon. Berarti ada di sini 2. Fa'u, kita lihat barisnya. Fa'u, berarti watarun majmu'. Lon sababun khafif. Mafa 3 huruf. 2 berbaris hidup, 1 berbaris mati. Mafa. Berarti ini watarun majmu'. Itu ada sababun khafif, lon sababun khafif. Jadi sini terdiri dari 3 takti, 3 potongan, mafa, kemudian kemudian lon. Jadi di sini terdiri dari sababun watarun majmu' dan 2 sababun khafif, mafa'ilun. Mufa ini watarun majmu'. Alatun, ala sababun sakir, ton sababun khafif. Ini juga tadi dari 3 takti di sini. Nah, itu nanti kita akan lihat nanti dalam slide ini. Yang jelas bahwa ini yang 6 istilah ini sudah dipahami, sudah dikuasai.
Bagaimana Jafir? Sudah selesai? Sudah paham semua Jafir? Insyaallah Ustaz. Jangan insya Allah. Ha? Insya Allah orang Indonesia insya Allah itu tidak. Ha? Insyaallah orang Arab. Ya, insya Allah orang insya Allah orang Arab, orang Indonesia tidak datang ke undangan dia. Insya Allah tidak boleh hadir itu. Baik. Sudah, ini yang 6 ini tiada pertanyaan. Sudah selesai dalam pertanyaan kita mau bertanya. Rasakan. Tanya memang sebelum jangan malu-malu bertanya. Ya, Ustaz. Ya. Afwan, Kan saya Ustaz, dia lihat siapa ini bertanya. Eka Ustaz. Eka, ayo. Ya, Eka atau Inka? Eka Ustaz. Eka. Ya, silakan. Iya. Itu tadi yang bagian fawasilus Ustaz, kan Ya. ditambahkan huruf sukun. Nah, itu huruf sukunnya apakah di akhir terus Ustaz atau enggak ada di tengah-tengah kata Ustaz? Ya, kalau fasilah, baik fasilah sugra mau fasilah kubra semuanya di akhir, tidak ada di tengah. Kalau ada di tengah berarti masuk ke watat. Nah, itu. Iya, Ustaz. Sudah? Iya, Jelas? ada juga tadi yang di bagian yang terakhir Ustaz yang kita buka. Ya. Yang pola wazan Silakan. itu apa tadi tuh? Yang mafa'il apa? Yang mana? Nah, ini Ustaz. Misalnya mufa'alatun. Kan di situ Mufa'alatun. ada yang mufa'alatun. Nah, di situ kan ada mufa, terus ada alatun. Nah, bagaimana Ini kita jadi ketahui? begini. Ini mufa bisa jadi 2, ini takdir bisa jadi 3. Oh iya Ustaz. Kalau mau katakan mufa'alatun, alatun ada 4 huruf ini. Tonya terakhir huruf sakin, berarti bisa ini fasilah sugra. Bisa juga bagi 2. Ala sababun khafif, ton sababun sakil, ala ton sababun khafif. Nah, boleh begitu. Oh iya Ustaz. Ya. Ustaz. Bisa juga jadikan ini fasilah sugra. Oke? Ustaz. Ya. Iya Ustaz, paham Ustaz, insyaallah. Nah, jadi saya harapkan ini yang istilah 6 ini dikuasai. Nanti kalau masuk lagi banyak istilah-istilah nanti kacau. Jadi perhatikan saja sebab 2 huruf. Kalau berturut-turut 2 barisnya berhidup berarti sakin. Kalau ada 1 mati berarti khafif. Watad 3 huruf. Kalau ada di tengahnya berbaris mati berarti mafruq dipisahkan. Kalau berkumpul berarti majmu'. Ini begitu anunya. Tapi kalau mau lebih mudah ini lihat hafal ini contohnya. Lam ara ala dhahri jabalin sama katanya. Yes? Baik. Masih ada pertanyaan? Tidak ada. Berarti sudah dikuasai, alhamdulillah. Nah, kita ambil lagi sedikit at-tafa'ilul arudiyah. At-tafa'il al-arudiyah itu. Yang namanya taf'il atau wazan. Nanti menjadi wazan untuk arud. Dikatakan taf'il kalau masih terpotong-potong. Sendiri-sendiri kata fa'ulun, fa'ilun itu taf'il namanya. Tapi kalau sudah mengatakan fa'ulun mafa'ilun itu sudah wazan. Nanti kita pakai misalnya fa'ulun mafa'ilun, ada syair yang wazannya timbangannya fa'ulun mafa'ilun, maka ini namanya wazannya menjadi bahrut tawil. Mufa'alatun, kalau mufa'alatun salam ini baru wafil. Mustafilun berarti baru rajaz. Jadi nanti ini akan tersusun kadang-kadang satu tasanya taf'il menjadi wazannya itu berulang-ulang, kadang-kadang juga bersambung mengambil ada berdua. 2 artinya taf'il yang diambil. Tayyib at-tafa'ilul arudiyah yaitu taf'il arud atau wazan arud. At-tafa'ilu jam'u taf'ila. At-tafa'il jam'u taf'ilatin wa hiya al-maqatul lati tatawalladu min ittilafil asbabi mal autari wal fawasili. Wa hiya al-maqatul lati tatawalladu min ittilafil asbabi mal autari wal fawasili. Wa hadhihi at-tafa'il la takillu 'adatan min maqta'aini. La takillu 'adatan min maqta'aini. Mislu fa'ulun
wa hiya tatakawwanu min watarin majmu'in wa sababin khafifin. Wa hiya tatakawwanu min watarin majmu'in wa sababin khafifin. Wa la tazidu ala thalathati maqati'a. ولا تزيد على ثلاثة مقاطع مثل مفاعيل وهي تتكون من وتر مجموع وسببين خفيفين. طيب تفعيل عروض. التفاعيل جمع تفعيلا. Bentuk kata tafa'il bentuk jamak daripada taf'ila. Taf'ila mufrad, tafa'il jamak. Apa yang dimaksud dengan taf'il? Taf'ila wahya al-maqati', yaitu potongan-potongan allati tatawalladu min ittilafil asbabi mal autadi wal fawasid, yaitu yang lahir. Jadi potongan-potongan yang lahir atau yang muncul min ittilafil asbabi, dari berkumpulnya sebab-sebab dengan watar dan fasilah. Jadi berkumpul, ketemu. Itu kalau sudah bertemu sebab atau sebab dengan watar atau watar dengan fasilah, maka namanya yaitu taf'il nanti. Wa hadhihi tafa'ilu, taf'il ini la takillu 'adatan min maqta'in, tidak kurang biasanya atau biasanya tidak kurang dari dua maqta'. Ya, dua potongan. Tidak boleh kurang dari dua potongan. Nanti taf'il itu. Misal contohnya fa'ulun. Fa'ulun dua makta, dua potongan. Fa'ul satu, lon satu. Berarti dua makta. Wa hiya tatakawwanu min watarin majmu'in, yaitu terdiri dari watarin majmu', yaitu fa'ul. Wa sababin khafif, dan sabab khafif yaitu lon. Jadi ingat, nanti kita tidak lagi kembali apa yang maksud watarin majmu', tinggal kita katakan watarin majmu', ini watarin majmu', ini sabab khafif. Apa itu? Ya, sudah dijelaskan. Kalau tidak paham lagi, masalah. Wala tazidu ala salasati maqatia. Satu taf'il itu tidak lebih ala salasati maqatia dari 3 maqta. Tidak pernah 4 maqta. Paling banyak 3 atau yaitu 2. Misal contohnya mafa'ilun. Ini 3 maqta. Mafa 1, i 1, lon 1. Jadi 3 makta di sini. Wa yatakawwanu min watarin majmu' wa sababain khafifaini. Ini mafa'ilun terdiri dari watarin majmu' dan 2 sababun khafif. Nurul Hikmah. Ada Nurul Hikmah? Halo, Nurul Hikmah ada? Tidak ada orangnya? Halo? Ada, Prof. Ya. Cepat makan kau sana, karena kalau tidak dikaitkan. Katakan mafa'ilun 3 makta. Mafa itu apa itu? Sebab atau watar atau fasilah? Mana Hikmah? Halo? Mana? Sampai tadi dah. Nurul Hikmah. Nurul Hikmah mana? Terus menghilang lagi namanya. Ya, Prof. Mafa itu apa itu mafa? Fasilah atau sabab? Habib. Oh, Hikmah. Ya, Prof. Kenapa naan? Nah, paham pertanyaan saya? Mafa itu apa itu mafa? Sabab khafif atau fasilah atau watar? Farida, coba Farida. Ada Farida? Halo, Farida? Ya, Ustaz. Ada? Ya. Mafa'ilun, ini mafa'ilun berapa makta di situ? 3. 3. Mafa, apa itu mafa? Apa namanya itu? Sabun khafif atau sabun sakil atau watan majmu' atau fasilah? Mafa.
Mafa. Mafa itu Berapa huruf situ, Pak? 3. Hah? 3. Duanya berbaris, huruf pertama dan kedua berbaris, dan ketiga berbaris mati. Apa namanya? Ini masih anu ini. Belum paham ini ya. Sabab Sebab apa? sabab sakin, Apa yang maksud sebab sakil? yaitu wazan yang terdiri dari dua huruf berbaris hidup, Kemudian yang satunya berbaris mati. itu namanya sebab sakil. Bukan. Sebab itu 2 huruf, watat 3 huruf. Kalau fasil lebih dari 3 huruf. Itu pegang dulu itu. 2 huruf sabab, 3 huruf watat. Lebih daripada 3 huruf fasilah. Maaf, berapa huruf, Faridah? 3 huruf, Ustaz. Jadi sabab. Bukan, watat. Watat ya itu jadi harus itu. Ini watat apa namanya? Maaf. Watat majmu. Ya, watat majmu. Kalau i apa itu? Watat atau fasil atau sabab? I. Sabab. Sabab apa? Sabab khafif. Ya, sabab khafif. Lon? Lun itu sabab. Kenapa masih ragu? Kenapa sama dengan i? Khafif juga, Ustaz. Hah? Tadi sudah i sababun khafif. Kalau lon? Sababun khafif juga, Ustaz. Iya, saya usah ragu. Karena kalau ragu mencurigakan, berarti curiga belum tahu. Masih bagus mencurigakan tersangka itu kurang bagus tersangka. Tersangka masuk KPK. Jadi ini ya. Jadi taf'il yaitu maqta. Maqta yang lahir dari ikhtilaf. Jadi berkumpulnya, bersatunya sebab atau ketemunya sebab dan watat dan fasilah. Nanti seperti ini mafa'ilun, fa'ulun itu ketemu. Itu watat dengan sabab. Jadi yang taf'il itu tidak boleh lebih dari 2. Apa tidak boleh kurang dari 2 maqta dan tidak boleh lebih dari 3. Ini namanya taf'il, nanti menjadi wazan. Kalau sudah dikumpulkan maka menjadi wazan. Tapi kalau masih berdiri sendiri namanya taf'il. Nah. Ada yang bertanya? Kalau tiada sampai sini dulu. Nah, sudah 4 menit. Saya izin absen dulu, Prof. Ya. Yang beberapa yang Bu. Trisnawati. Trisna tidak ada. Nurvita Sari tidak ada. Zayan ada tadi Zayan, kenapa hilang lagi Zayan? Zayan ini tadi ada, tapi kenapa menghilang itu Zayan? Istiqomah. Di absen saja digaitkannya tidak. Iya, Prof. Istiqomah. Tidak ada. Dinda Ardillah. Hadir, Ustaz. Dita Sabrila. Hadir, Ustaz. Hadir, Ustaz.
Tasrif, Arsyad, Izin tadi Ustaz. Tinggal Suci, kakeknya. Ustaz. Suci Awaliyah, Hadir Ustaz. Khairun Nisa, Intan Hamsyah, Hadir Ustaz. Tolong munculkan fotonya kan. Siapa tahu ada janji dengan temannya kalau dia ada absen yang hadir padahal bukan itu terus yang berbunyi. Jadi tolong Fadlan jangan dianu. Kalau tidak muncul orangnya akan hadir jangan dianu. Siap, Prof. Siapa tahu baru janji temannya karena kalau dipanggil bilang saja hadir. Iya, Prof. Indah Yusnianti, Jaringannya katanya kurang stabil. Tadi di grup juga dia berkabar. Suci Ramayana, Suci, tidak ada. Riana Kalsum, tidak ada. Iqbal, mana Iqbal? Tidak ada. Nur Fauzi Yuhmansyah, tidak ada. Randy Pratama. Oke, syukran. Oke, saya kira mana Zayan, tolong suruh Zayan menghadap saya. Berapa kali dia alfa ini? Sudah 3 kali dia alfa. 1 kali lagi alfa tidak lulus itu. Dia ikut final atau mid. Afwan Ustaz, Lutfi hadir. Rusak mic. Saya kira cukup ya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suci Ramayana. Kenapa Suci Ramayana ini?